Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat Indonesia periode 2018 hingga 2003. Penelitian ini kami susun sebagai bagian dari tugas besar mata kuliah Bahasa Indonesia di Institut Teknologi Sumatera. Adapun anggota kami terdiri dari Ulan Widya Ananda dan saya sendiri Bintang dan sama satu lagi rekan saya yaitu Faisal Rahman. Nah, di sini sebelum kami masuk ke inti pembahasan, izinkan kami menyampaikan alur presentasi hari ini. Presentasi akan kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu metode penelitian, yang ketiga yaitu hasil penelitian, dan yang keempat pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi, latar belakang, dan perumusan masalah penelitian kami. Nah, mengapa kami memilih topik ini? Ada 3 utama mendorong penelitian ini. Pertama, konteks makroekonomi Indonesia. Yang kedua itu puncak kritis inflasi pada tahun 2022. Yang ketiga itu dampak nyata terhadap daya beli masyarakat. Nah, yang pertama itu konteks makroekonomi Indonesia, di mana inflasi adalah salah satu indikator kepentingan dalam menilai kesehatan perekonomian suatu negara. Yang kedua yaitu puncaknya kritis inflasi pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Indonesia mencatat inflasi sebesar 5,51%, angka tertinggi dalam suatu dekade terakhir. Dan yang ketiga itu adalah dampak nyata terhadap daya beli masyarakat. Itu inflasinya tidak berhenti pada angka statis. Ia mengikis nilai dan pendapatan masyarakat secara langsung ketika harga barang naik, namun pendapatan tidak ikut naik. Masyarakat terpaksa mengurangi jumlah maupun kualitas konsumsi. Mereka kelompok yang paling rentan adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan tetap. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 2 pertanyaan penelitian. Pertama, seberapa besar pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia dalam periode 2018 dan 2003. Yang kedua, bagaimana pola hubungan antara inflasi dan daya beli secara statik. Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, penelitian kami memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, menganalisis dan mengukur pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia secara kuantitatif. Dan yang kedua, mengetahui besaran koefisien pengaruh inflasi, artinya seberapa banyak daya beli turun setiap kali inflasi naik 1%. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris. Nah, yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Adapun hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian ini adalah inflasi pengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat Indonesia periode 2018 sampai 2003 pada tingkat kepercayaan 55% atau 0,05%. Saya Ulan Widya Ananda dari NIM 125410099. Di sini saya akan menerangkan kajian pustaka dan landasan teori. Untuk yang pertama itu teori kuantitas uang. Dengan kenaikan jumlah uang beredar tanpa diimbangi output real mendorong inflasi dan mengikis nilai real uang sehingga daya belinya menurun. Untuk teori Keynes,
inflasi mendistribusikan pendapatan secara tidak merata. Kelompok berpenghasilan tetap menanggung beban terbesar karena nilai real pendapatannya terkikis lebih cepat. Untuk konsep daya beli dari Mankiw, daya beli adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk membeli sejumlah barang dan jasa dari pendapatan yang dimiliki. Penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dari Prasetyo 2020, hubungan inflasi dan daya beli bersifat negatif dan konsisten terbukti secara empiris di berbagai negara berkembang. Raharja dan Manurung 2018, inflasi meningkat maka nilai real pendapatan masyarakat menurun sehingga terpaksa mengurangi kuantitas maupun kualitas konsumsi. Untuk miskin 2019, kebijakan moneter Bank Indonesia ratenya memiliki jeda transmisi 3-6 bulan. Pendekatan harus bersifat forward looking, bukan reaktif. Untuk metode penelitian yang kita gunakan itu pendekatan dan desainnya kuantitatif, deskriptif, korelasional, mengukur hubungan numerik antara tingkat inflasi X dan indeks daya beli yaitu Y. Sumber dan jenis data yang kita gunakan itu data sekunder time series bulanan Januari 2018 sampai Desember 2023 dengan total observasi dari BPJS dan Bank Indonesia. Untuk variabel penelitian, X itu inflasinya dan Y itu nilai real pengeluaran per kapita. IHK tahun dasar 2012 sama dengan 100. Teknik analisisnya statistik deskriptif, asumsi klasik, KS, DW, Glaser, sampai regresi linier, langsung ke uji T dan uji R. Hasil penelitian yang kita dapatkan itu perkembangan inflasi dan indeks daya beli 2018-2023 itu buat inflasi tertinggi mencapai 5,51% di 2022 dan diiringi dengan daya beli terendah itu di 2022 sebanyak 103,67, daya beli tertinggi di 2019 110,45 dan inflasi terendah berada di 2020 dengan nilai 1,60%. Bisa dilihat dari kurva tersebut ya teman-teman. Saat 2018 ini inflasi 3,13%, maka indeks daya belinya 108,24 dan ini menandakan inflasi terkendali. Untuk 2019 itu 2,72%, di mana indeks daya belinya itu 110,45 dan ini menandakan bahwa daya belinya membaik. 2020 itu 1,68% dengan indeks daya belinya itu 107,88. Ini bisa dibilang kurang baik ya, bahkan buruk. Ini karena dampak COVID-19. Pada tahun 2021 itu 1,87 dengan indeks daya beli itu 109,32. Ini ekonominya udah mulai pulih ya, karena COVID juga udah mulai menurun, tidak waktu melonjaknya pada 2020. Dan di 2022 itu inflasinya mencapai 5,51% dengan indeks daya belinya 103,67. Di sini itu tekanan inflasinya tinggi. Dan di 2023 dia inflasi 2,61% dengan indeks daya beli 106,94. Keterangannya di sini normalisasi harga global. Nah, pada 2022 itu inflasi tertinggi dan diiringi dengan daya beli terendah.
Dan di 2020 itu inflasinya rendah, namun daya belinya tetap turun akibat penurunan pendapatan pandemi 2019, bukan tekanan harga semata. Perkenalkan, saya Faisal Rahman dengan NIM 125440006. Saya akan memaparkan materinya itu scatter plotnya itu inflasi versus indeks daya beli dan memberikan simpulan dan rekomendasi kebijakannya. Nah, jadi dilihat itu pada data 2022 dengan dia berada di titik pojok kanan bawah dengan inflasi 5,51% dan indeks daya beli 103,67 ini adalah posisi terburuk. Inflasi tertinggi, daya beli terendah. Itu tahun 2022. Nah, lalu kita masuk, ini ada tahun 2019, titik ini berada di posisi terbaik kiri atas dengan nilai inflasi hanya 2,72%. Namun daya belinya mencapai 110,45. Inflasi rendah itu bisa bikin daya beli masyarakat tinggi, guys. Nah, lalu tahun 2020 ini titik ini sedikit di luar pola karena anomali pandemi. Meski inflasi rendah 1,68%, daya beli ikut turun ke 107,88 akibat tekanan pendapatan, bukan tekanan harga. Secara keseluruhan, tren garis registrasi menunjukkan pola negatif yang konsisten dan kuat. Itu memvisualisasikan. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan ya. Nah, di pembahasan ini ada teori kuantitas uang Fisher, lalu teori Keynes tentang inflasi asimetris, implikasi kebijakan moneter, Miskin 2019, lalu ada temuan komparatif dari Prasetyo tahun 2020. Nah, jadi temuan penelitian kami secara konsisten mendukung dan diperkuat oleh 3 rangkaian teori utama. Nah, teori kuantitas uang Fisher 1911 ini persamaan MV sama dengan PQ menjelaskan bahwa ketika pasokan uang meningkat tanpa diikuti pertumbuhan output, tingkat harga naik. Nah, ini terbukti pada lonjakan inflasi tahun 2022 yang pertumbuhan yang diakibatkan oleh supply side shock, penggangguan di sisi penawaran akibat pandemi dan konflik geopolitik, bukan ekspansi moneter semata. Nah, lalu teori Keynes tentang inflasi asimetris. Temuan kami membuktikan argumen Keynes bahwa dampak inflasi tidak merata pada tahun 2022. Kelompok masyarakat yang paling merasakan penurunan daya beli adalah mereka yang penghasilannya tetap, karena nilai real pendapatan mereka terkikis lebih cepat dibanding kelompok yang memiliki aset produktif yang nilainya mengikuti inflasi. Nah, lalu ada implikasi kebijakan moneter Miskin 2019. Nah, peneliti ini juga menegaskan pentingnya pendekatan forward looking dalam kebijakan moneter. Mengingat BI rate memiliki jeda transmisi 3 hingga 6 bulan, Bank Indonesia tidak bisa menunggu inflasi sudah tinggi baru
beraksi. Nah, kebijakan harus diantisipasi lebih awal. Nah, lalu ada temuan komparatif dari Prasetyo tahun 2020 menambahkan dimensi penting. Di negara berkembang seperti Indonesia, dampak inflasi terhadap daya beli cenderung lebih besar dibandingkan negara maju. Ini karena mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia tidak memiliki akses pada instrumen hedging seperti investasi saham, obligasi, atau properti yang dapat melindungi nilai kekayaan dari erosi inflasi. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Nah, izinkan saya merangkum 4 poin utama dari penelitian ini. Dari poin pertama, pengaruh negatif signifikan terbukti. Penelitian ini membuktikan secara statistik bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Persamaan regresi yang dihasilkan Y sama dengan 112,8 terus dikurang 0,63 X. Nah, dengan koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,756 menunjukkan bahwa model ini sahih dan dapat diandalkan. Nah, terus poin kedua, kuantifikasi dampak setiap 1% inflasi sama dengan turun 0,63 poin daya beli. Temuan ini memberikan angka yang konkret bagi para pembuat kebijakan. Pada 2022, ketika inflasi melonjak ke 5,51%, indeks daya beli jatuh ke titik terendah 103,67. Nah, dampak yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat luas. Poin ketiga, target inflasi 2-4% per tahun adalah krusial. Untuk menjaga stabilitas daya beli, inflasi harus dijaga dalam kisaran 2-4% per tahun. Sebagaimana target Bank Indonesia melampaui batas atas ini akan secara langsung menggerus kemampuan beli masyarakat. Nah, terutama kelompok rentan. Nah, poin keempat ini ada rekomendasi kebijakan yang saya akan paparkan. Berdasarkan temuan ini, kami mengusulkan 3 rekomendasi kebijakan. 1. Perkuat koordinasi antar kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah agar pengendalian inflasi lebih holistik dan tidak bertumpu pada suku bunga. 2. Optimalkan program subsidi pangan dan energi yang tepat sasaran untuk melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan inflasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Nah, lalu poin terakhir ini tingkat produktivitas domestik. Nah, untuk meredam inflasi struktural jangka panjang antara lain melalui penguatan rantai pasokan pangan nasional, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi distribusi barang. Nah, berikut sudah materi yang kami paparkan. Saya akan menutup pemaparan materi kali ini. Demikian presentasi kami mengenai pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia periode 2018 sampai 2023. Dari penelitian ini kita dapat menarik pelajaran penting, yaitu inflasi bukan sekedar angka statistik yang abstrak. Ia juga
kekuatan nyata yang secara langsung mempengaruhi kemampuan jutaan keluarga Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih maju dan lebih mendalam tentang hubungan ini, diharapkan para pengambil kebijakan dapat mengambil langkah yang lebih terukur, antisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Apabila ada pernyataan yang masuk atau ada pertanyaan, masukan atau koreksi, kami dengan senang hati siap diberi edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.